Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Alfa Smart Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika wajib kelas 11, materi integral. Oke, apa itu materi integral? Apa itu integral? Tahu nggak? Ya, jadi integral itu adalah integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, jadi kalau misal kita akan mencari fx atau fungsi hasil integralnya itu adalah integral dari fungsi turunannya. Gitu. Misal ini f besar x atau f kapital X ini adalah hasil turunannya. Jadi untuk mencari si fx itu adalah integral dari fungsi turunan. Gitu ya. Oke, nah di dalam integral itu ada dua macam. Yang pertama ada integral tak tentu, ya, terus ada juga integral tertentu. Apa sih bedanya integral tak tentu dengan tertentu? Oke, kalau integral tertentu, nah dia itu di sini lihat. Nah, di integralnya itu dia tidak memiliki apa? Ya, dia tidak memiliki batas gitu ya. Tetapi kalau integral tertentu, dia memiliki batas. Nah, batasnya itu A sama B. Ya, lihat hasilnya. Nah, kalau misal tak tentu, dia di belakangnya itu ada C. C itu apa sih? Ya, C itu adalah konstanta bebas. Gitu ya. Oke, kalau tertentu, nah ini nanti akan menghasilkan suatu hasil gitu, suatu angka. Ya, suatu angka. Karena di sini ada batasnya, A sama B. Gitu ya. Nanti kalau misal kita sudah integralkan, ternyata udah dapet hasilnya nih. Nah, itu adalah hasil dari substitusi hasil integral dengan disubstitusikan B, ya, terus dikurangi dengan hasil integral yang disubstitusikan dengan A, ya. B-nya ini adalah batas atas dan A-nya itu batas bawah. Jadi hasil integralnya itu nanti kalau udah dapet itu dikurangin dengan hasil substitusi batas atas dengan dikurangi batas bawah, gitu ya. Ini untuk integral tertentu. Oke, sekarang kita bahas dulu integral tak tentu, ya. Oke, nah di sini jadi dalam menyelesaikan suatu integral itu ada beberapa teknik, tapi di sini kita akan menyelesaikan atau membahas mengenai dua teknik ini ya. Yang pertama integral substitusi dan kedua integral parsial gitu ya. Nanti kalau misal kalian mau melanjutkan ke dalam perguruan tinggi itu nanti pasti akan dibahas lebih banyak lagi teknik pengintegralan gitu ya. Oke, biar lebih jelasnya nanti kita langsung ke soal. Nah, sebelum kita ke soal, kita harus tahu dulu rumus dasar untuk pengintegralan itu gimana sih, ya. Nah, ini. Rumus dasar integral itu ada jika, ya. Yang pertama, integral dari K dx. K itu ada apa itu K? Ya, K itu adalah suatu konstanta gitu ya. Jadi, konstanta diintegralkan itu hasilnya ya konstanta dikali dengan X tambah C. Gitu ya, tinggal ditambahin X gitu di depan konstantanya. Terus ditambahin sama konstanta bebas. Gitu ya, jadi K-nya ini nanti sebagai koefisien dari X gitu ya. Oke, yang kedua itu integral dari AX pangkat N dx itu sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C gitu kan. Nah, lihat kalau misal turunan itu kan kemarin kita apa diapain? Ya, dikurangi. Tapi kalau integral itu kebalikannya ya, jadi ditambah gitu ya. Oke. Yang ketiga, integral dari 1 per x dx. 1 per x dx atau x pangkat min 1 itu hasilnya ada ln x. Ln x ya, ln x plus c. Gitu ya. Oke, biar jelas kita langsung aja ke contoh soal. Nah, ini ada soal-soal nih. Oke, kita selesaikan satu-satu dulu. Hasil dari integral ax pangkat n tambah 1 dx adalah, oke ini gampang banget. Ya, kita pakai rumus apa? Iya, rumus dasarnya. Ingat, integral ax pangkat n per 1 berarti sama dengan apa? Ya, a itu kan koefisien, berarti a per pangkatnya apa? N tambah 1 diapain? Iya, ditambah 1.
X-nya pangkatnya tambah 1. Berarti N tambah 1 ditambah 1. Jangan lupa ditambah C. Gitu ya. Oke, nah ini sama dengan A per N tambah 1 tambah 1. Berarti N tambah 2. X pangkat N berapa? Tambah 2. Nah, ini plus C. Nah, berarti hasilnya yang mana nih? Ya, B sama C ya. Nah, lihat. Di sini kan penyebutnya itu N plus 2 ya. Agar dia terdefinisi, itu berarti syaratnya apa? Nah, si N-nya tidak boleh sama dengan min 2. Kenapa? Kalau misal dia min 2, dia itu tidak terdefinisi. Ya, jadi contoh aja kita substitusikan N-nya. Berarti A per min 2 tambah 2 berapa? A per 0 kan? Nah, A per 0 itu adalah tak terdefinisi. Gitu ya. Nah, jadi agar terdefinisi, maka di sini ada syaratnya untuk N tidak boleh sama dengan min 2. Atau ini dibuat 0 gitu. N plus 2 sama dengan 0. Berarti N tidak boleh sama dengan min 2. Gitu kan? Oke, berarti jawabannya yang D. Paham nggak? Oke, lanjut. Yang nomor 2. Integral dari X min 5, X plus 5, dx. Ah, ini gampang banget. Ya. X min 5, X plus 5. Ingat, integral dari A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti X kuadrat min 5 kuadrat berapa? 25. Nah, ini dx. Gitu ya. Oke, kita integralin satu-satu. Berarti integral dari X kuadrat 1 per, ingat, pangkatnya dibuat per ditambah 1. X, nah pangkatnya tambah 1 sama. 21 min. Nah, ini adalah konstanta. Berarti tinggal ditambahin X gitu ya. Terus tambah C. Oke, berarti 1 per 2 tambah 1. 3X pangkat. 3 min 25X plus C. Jawabannya yang mana? Sepertiga X pangkat 3 dikurangi 25X plus C. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya, paham nggak? Oke, lanjut nomor 3. Nah, ada soal integral dari 2 akar X dx. Oke, nah ini bentuk akar. Jadi tipsnya, kalau misal kalian menemukan soal mengenai akar, itu kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pangkat agar gampang buat nyelesainnya. Gitu ya. Oke, berarti ini jadi akar 2 X akar X. Akar X itu sama aja pangkat berapa? Ini kan 1 ya. Ini 2. Berarti 1 per 2 gitu. Dx. Oke, kita selesaikan. Berarti pakai rumus dasar tadi. 2 per pangkatnya berapa? 1 per 2 ditambah 1 gitu kan. X pangkat 1 per 2 ditambah 1 plus C. Gitu ya. Oke, berarti sama dengan 2 per setengah tambah 1. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini kan 1 per 1. Oke, jadi kita samakan penyebutnya. Jadi 2 per 2 per 2. Oke, berarti bawahnya 2 per 1 tambah 2. 3. X pangkat setengah tambah 1. Ini sama ya. Berarti 3 per 2 ditambah C. Berarti, nah ini kita balikan. 2 dikali 2 per 3 berapa? Ya, 4 per 3. X pangkat 3 per 2 ditambah C. Gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 4 per 3. X, nah 3 per 2 tadi sama aja. Berapa? X pangkat setengah dikali ditambah 1 kan? X pangkat setengah tambah 1. Nah, berarti sama aja. X dikali X pangkat setengah ditambah C. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 4 per 3 X. X pangkat setengah. Tadi apa? Ya, akar X ditambah C. Nah, gini. Jadi, jawabannya adalah 4 per 3 X akar X. Jawabannya yang A. Gitu ya. Paham tidak? Oke, lanjut nomor 4. Jika f aksen X sama dengan 2X dan F5 sama dengan 10, maka Fx adalah, oke, ingat. Tadi, untuk menentukan Fx itu adalah hasil dari tuh integral turunannya. Nah, jadi ini. Nah, gini ya. Oke, sekarang masukin integral dari f aksen F. F aksen X-nya berapa? 2X. Jadi 2X dx sama dengan integral 2x dx. Berarti
2 per, ini kan 1 ya, pangkat 1. Berarti 1 tambah 1, 2. X pangkat, tambahin lagi 1. 1 tambah 1, 2 plus C. Berarti 2 per 2 berapa? 1. Berarti X kuadrat plus C. Gitu ya. Oke, nah di soal itu kan diketahui F5. Ya, berarti bisa kita peroleh nih untuk nilai C-nya. Gitu kan. Berarti F5 sama dengan berapa? 5 kuadrat ditambah C. Tadi F5-nya berapa? 10. Jadi 10 sama dengan 5 kuadrat. 2, 5 ditambah C. Sehingga C-nya diperoleh 10 dikurangi 25. Berapa? Min 15. Ketemu C-nya. Sekarang ya udah tinggal masukin ke sini. Sehingga fx-nya itu sama dengan x kuadrat. C-nya berapa tadi? Min 15. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham tidak? Oke, lanjut. Soal selanjutnya. Nah, di sini ada integral dari x plus 1 dalam kurung x kuadrat tambah 2x min 3 pangkat 3 dx. Oke, nah ini kita pakai apa? Pakai cara apa? Nah, ini itu kita menggunakan, untuk misalnya soal ini, kita menggunakan teknik pengintegralan substitusi. Kenapa kita menggunakan substitusi? Jadi kita lihat, ini pangkat tertingginya mana? Fungsi mana? Ya kan x kuadrat tambah 2x min 3 ya. Nah, ini itu kita coba turunkan. Ya, ini coba kita turunkan. Nah, ini kita turunkan. Jadi kalau kita turunkan hasilnya apa? 2x ya plus 2 gitu kan. 2x plus 2 ini bisa kita faktorkan jadi 2 dalam kurung x plus 1. Nah, ini x plus 1, ini x plus 1. Nah, ada hubungannya. Gitu kan. Nah, ini ada hubungannya. Jadi, nah kalau integral substitusi itu kita memisalkan yang ada hubungannya ini ya. Jadi si x kuadrat ditambah 2x min 3. Nah, ini kita misalkan. Kita misalkan dengan apa? Oke, kita misalkan dengan U gitu ya. Sehingga du per dx atau hasil turunannya tadi kan udah diperoleh ya. Nih, 2x plus 1 gitu kan. Nah, berarti ini dx di sini itu kita ganti nantinya. Berarti dx sama dengan ya du per 2x min 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti diperoleh integral dari x plus 1 ya dikali. Ingat tadi x kuadrat tambah 2x min 3 itu kita misalkan apa? Iya, kita misalkan U. Nah, U-nya pangkat berapa? Pangkat 3. Berarti U pangkat 3 dikali dx. Dx itu diperoleh apa ini? Ya, du per 2x min 1. Gitu ya. Nah, x plus 1. Sorry. X plus 1. Ini kita coret, ini kita coret. Ya kan? Jadi, ya 1 per 2 integral dari U pangkat 3 du. Ya, ini. Sehingga diperoleh setengah kali U pangkat 3. U pangkat 3 berarti 1 per pangkatnya tambahin 1. Jadi 3 tambah 1, 4. U pangkat 3 tambah 1, 4. Terus plus plus C. Gitu kan? Oke, nah tadi kita U-nya misalkan apa? X kuadrat plus 2x min 3. Ya udah berarti kita masukin 1 per 8 dikali U-nya. X kuadrat plus 2x min 3 plus C. Jadi jawabannya, ini pangkatnya lupa. Pangkat 4. Berarti jawabannya adalah yang 1/8 x kuadrat plus 2x min 3 pangkat 4 plus C. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya, paham tidak? Oke. Terus sekarang lanjut ke nomor 6. 12x dikali
integral dari 12x kali 2x min 3 pangkat 3. Nah, ini pakai apa kira-kira? Ya, ini pakai yang namanya teknik integral parsial. Oke, cara cepatnya gini. Integral 12x kali 2x min 3 pangkat 3 dx. Gitu kan? Oke. Nah, ini itu kita cari. Ya, kita cari fungsi mana yang mudah diturunkan. Gitu. Ya, yang mudah diturunkan. Bisa sampai dengan 0. Kalau diturunkan, terus nanti kita bisa peroleh 0 itu yang mana? Yang 12x atau 2x min 3 pangkat 3? Yang mana? Iya, yang 12x. Ini ya. Nah, ini kita turunkan. Jadi hasilnya 12. Nah, ini kita turunkan lagi sampai 0. Berarti 12 diturunkan jadi 0. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang satu lagi berarti ini nih. Ini itu kita integralkan. Kita integralkan. Ya kan? Nah, ini kita integralkan. Jadi integral dari 2x min 3 pangkat 3 dx itu berapa? Sama, ini diapain? Ya, dimisalkan pakai substitusi. Berarti 2x min 3 itu kita misalkan. Jadi gini. Nah, ini misalkan U ya. U 2x min 3. Berarti du dx sama dengan berapa? Turunan dari 2x min 3. 2. Sehingga du sama dengan du salah. Dx harusnya. Nah, dx sama dengan apa? Dx sama dengan du per 2. Gitu kan? Oke, kita selesaikan. Berarti integral dari u pangkat 3 dx-nya apa tadi? Du per 2. Sehingga ini kan 1 per 2 ya. 1 per 2 integral dari u pangkat 3 du sama dengan berapa? Berapa ini? Ya, setengah dikali 1 per pangkatnya tambah 1, 3 tambah 1, 4 u pangkat 4 du. Gitu kan? Nah, ini sama dengan berapa? 1/8 u pangkat 4 plus c. Gitu kan? Nah, ini kita peroleh. Jadi, di sini kita tuliskan nih. Nah, di sini kita tuliskan hasilnya. Berarti 1/8. U-nya kan tadi 2x min 3 ya. Berarti 2x min 3 pangkat berapa? 4. Gitu ya. Nah, ini kita integralkan lagi. Ya, ini kita integralkan lagi. Jadi gimana kita integralkan lagi? Oke, ini kita integralkan lagi. Berarti yang kedua ya. Yang kedua di sini. Ya. Hasil integral dari 1/8 2x min 3 pangkat 4. Nah, sama ini dx ya. Nah, berarti ini sama. Kita apa? Misalkan lagi. Berarti si 2x min 3 ini kita misalkan dengan u. Sehingga 2x min 3 ya. Berarti du per dx sama dengan berapa? 2. Sehingga diperoleh apa? Dx sama dengan du per 2. Oke, nah ini kita masukkan. Jadi 1/8 integral dari u pangkat 4 dikali dx. Dx-nya ganti sama du per 2. Sehingga 1/8 dikali u pangkat 4 berapa? Integral dari u pangkat 4. Berarti 1/4 tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Gitu ya. Oke, oh iya ini lupa. 2 dikali 8 berapa? 16. Oke. Berarti 1/16 dikali
1/5 X pangkat 5 plus C. Berarti berapa nih? 1/16 tambah 5, 16 kali 5, 80. X pangkat 5 plus C. Berarti di sini diperoleh nih. Nah, berarti di sini diperoleh berapa? 1/80 X pangkat 5 X pangkat 5. Oh, ini U, sorry. Nah, ini U, ini U. Ya, U berarti berapa tadi U-nya? 2X min 3. Berarti di sini 2X min 3 pangkat berapa? 5. Oke. Nah, terus habis ini gimana? Habis ini, nah ingat di sini kasih tanda plus, di sini tanda min, di sini tanda plus. Gitu ya. Jadi plus min gitu sampai bawah. Terus kemudian, nah ini 12x dikalikan dengan 1/8 2x min 3 pangkat 4. Terus ini min 12 kali per 80 kali 2x min 3 pangkat 5 gitu. Jadi ini diperoleh 12x ya, 12x dikali 1/8 2x min 3 pangkat 5 pangkat 4 ya, pangkat 4 bukan pangkat 5, pangkat 4. Sehingga udah belum? Ya belum, ini dikurangin sekarang. Min berapa? Min 12 ya dikali 1/80 2x min 3 pangkat 5. Oke, baru ditambah C. Gitu ya. Oke, berarti ini sama dengan 12 sama 8. Kita sederhanakan jadi bagi 4 ya. Ini 3, ini 4. 3x per berapa? 4 dikali 2x min 3 pangkat 4. Gitu ya, dikurangi berapa ini? Min, oh udah dikurangi, berarti min 12 sama 80 berapa? Bagi berapa? Bagi 4. Bagi 4 ya, bagi 4 berarti 3 bagi 4 berapa ini? 3 terus 2 20 gitu kan? 3 20. Berarti di sini 3/20 2x min 3 pangkat 5 plus C gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 7 diketahui di titik x, y pada kurva berlaku d kuadrat y pada x kuadrat sama dengan 12x kuadrat min 10. Dan persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah y sama dengan 6 min 6x. Persamaan kurvanya adalah, kayak di sini tentang persamaan garis singgung ya. Kayak persamaan garis singgung berarti identik dengan turunan pertama, gitu kan. Oke, turunan pertama itu untuk memperoleh apa? Berarti ini jadi dy dx. Nah, ini untuk memperoleh apa? Ya, untuk memperoleh gradien. Gitu kan, untuk memperoleh gradien. Oke. Nah, ingat konsep integral ya, konsep integral. Gimana untuk mencari fungsi awal? Ya, fungsi awal itu adalah integral dari turunan pertama. Nah, sedangkan di sini kita cari dulu turunan pertama. Turunan pertama berarti ya integral dari turunan kedua gitu ya. Terus kalau misalnya nanti mau cari turunan kedua, ya berarti integral dari turunan ketiga dan seterusnya gitu ya. Ya berarti di sini d kuadrat y per dx kuadrat dx, sehingga di sini integral dari
D kuadrat Y per dx kuadratnya itu adalah 12x kuadrat min 10 dx. Gitu ya. Oke, sehingga M sama dengan 12 per, ingat, pangkatnya tambahin 1, 2 tambah 1, 3x pangkat 2 tambah 1, 3 min 10. Nah, ini tinggal ditambahin x gitu ya, ditambah c. Berarti ini sama dengan 4x pangkat 3 min 10x plus c. Berarti turunan pertamanya diperoleh 4x pangkat 3 min 10x plus c. Nah, kita harus cari dulu nih si c-nya. C-nya itu berapa? Gimana caranya? Oke, lihat ini kan sama dengan gradien ya. Sini itu sama dengan gradien. Nah, sedangkan di soal udah diketahui persamaan garis singgungnya. Nah, berarti kita bisa tentukan gradiennya. Ingat, bentuk G sama dengan mx plus c. Nah, berarti si gradiennya itu adalah koefisien dari apa? X ya. Berarti koefisien dari X. Iya, min 6. Berarti di sini sama aja, min 6. Gitu ya. Kemudian berarti min 6 sama dengan 4 kali. Nah, X-nya itu substitusikan sama apa? Iya, sama si titiknya. Titiknya itu berarti kan X-nya 1, Y-nya 0 gitu kan. Berarti 1 pangkat 3 min 10 kali 1 plus C. Berarti min 6 sama dengan 4 kali 1 pangkat 3. 4 kali 1, 4 min 10 plus C. Berarti min 6 sama dengan 4 kurangi 10. Min 6 plus C. Berarti C sama dengan min 6, pindah ruas jadi plus. Min 6 plus 6, 0. Oke, berarti ketemu C-nya 0. Sehingga diperoleh apa? Iya, dy dx-nya. Diperoleh dy dx-nya itu sama dengan berapa nih? Ini ya, berarti 4x pangkat 3 min 10x plus 0 kan, c-nya 0. Ya udah, berarti nggak ditulis ya, nggak apa-apa ya. Oke, berarti di sini, nah kan yang ditanyakan itu persamaan kurva, berarti kita menginginkan y atau fungsi awalnya gitu kan. Ingat, y itu adalah gimana caranya buat nyari y atau buat nyari fungsi awal? Iya, integral dari turunan pertama gitu kan. Oke, berarti di sini diperoleh integral dari 4x pangkat 3 min 10x dx gitu kan. Berarti sama dengan 4 per, ingat pangkatnya tambah 1, 3 tambah 1, 4, x pangkatnya tambah 1, 4 min 10 per pangkatnya tambah 1, berapa? 2x pangkat 2 plus c. Gitu ya. Berarti diperoleh y sama dengan berapa? X pangkat 4 min 5x kuadrat plus c. Nah, ini sama, kita cari c-nya. Gitu kan? Oke, kita cari c-nya. Berapa kira-kira? Nah, ini kita substitusikan dengan titik ini. Ya, berarti di sini y-nya 0. 0 sama dengan 1 pangkat 4 min 5 kali 1 kuadrat plus c. Berarti 0 sama dengan 1 pangkat 4. 1 min berapa? 5 plus c. Sehingga c sama dengan 1 kurangi 5. Min 4, min 4 pindah ruas jadi 4. Nah, berarti c-nya 4. Ya udah, ketemu sekarang y kurvanya. Berarti y sama dengan berapa? Ya, y sama dengan tadi ini. X pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 plus c-nya 4. Nah, berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Jika kecepatan suatu benda yang bergerak merupakan fungsi dari waktu yang dinyatakan dengan Vt sama dengan 2t-1, maka jarak yang ditempuh selama 3 detik yang pertama adalah, oke ini gampang, kalian harus ingat aja ini. Ya. Jadi kalau misal st ya, ini adalah fungsi jarak. Nah, jarak kalau kita turunkan ya, ini turun ya, akan menghasilkan kecepatan. Terus kalau kita turunkan lagi, dia akan menghasilkan AT. Tahu AT? Ya, dia
percepatan. Gitu ya. Oke. Nah, kebalikannya, berarti kalau misal kita mau cari VT nih, diketahui AT-nya. Nah, berarti kita harus integralkan. Nah, terus kalau VT mau cari jarak nih, berarti kita harus integralkan. Jadi, ini simbol ke bawah itu ada turunkan, kalau ke atas itu adalah simbol dari integral, gitu ya. Nah, di soal itu yang diketahui VT. Berarti ketahuin ini, kita suruh mencari jarak. Berarti cari ST. Nah, ini langkahnya gimana? Ya, dia ke atas. Berarti harus kita integralkan, gitu ya. Oke, berarti untuk mencari ST itu adalah integral dari VT dt, gitu ya. Sama dengan integral dari VT-nya 2T min 1. Ya, min 1. Berarti hasilnya berapa? Ya, berarti ini akan menghasilkan 2 per, ini kan pangkat 1, berarti 2 per 2. T pangkat 2 min T plus C. Gitu ya. Oke, terus habis itu? Ya, berarti ini sama dengan T kuadrat min T plus C. Gitu ya. Oke. Maka jarak yang ditempuh selama 3 detik. 3 detik. Yang pertama adalah, oke, ini gimana caranya? Berarti S3 gitu kan. S3 sama dengan, masukin aja. Berarti 3 pangkat 2 min 3 plus C. Berarti 3 kuadrat berapa? 9. 9 kurangi 3, 6. 6 ditambah C. Gitu ya. Oke.